statistik dan pendapatan mereka. Di sini ada Gasper sama Sir Arthur Low Bowley. Yang pertama itu Gasper. 1989 Gasper mendefinisikan statistik sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan dan analisisnya, penarikan kesimpulan hingga pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Sedangkan Sir Arthur Low Bowley mendefinisikan statistik sebagai pernyataan numerik. Fakta dalam setiap departemen penyelidikan yang saling berhubungan. Baik, jadi kesimpulan dari dua pakar tersebut meskipun dengan pendekatan yang sedikit berbeda, pendekatan sepakat bahwa statistik merupakan alat penting untuk memahami dan menginterpretasi data. Gasper menekankan pada proses komprehensif analisis data, sementara Bowley menyoroti aspek kuantitatif dan relasional data. Gabungan kedua perspektif ini memberikan gambaran lengkap tentang peran statistik dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid dan terinterpretasi dengan baik. D. Contoh penerapan statistik. Sebuah perusahaan yang ingin mengetahui efektivitas kampanye pemasaran baru dapat mengumpulkan data penjualan sebelum dan sesudah kampanye. Dengan menggunakan statistik, mereka dapat menganalisis data tersebut untuk menentukan apakah kampanye tersebut meningkatkan penjualan secara signifikan. Baik, yang kedua di sini ada data. Definisi data adalah kumpulan fakta, angka, deskripsi, pengukuran atau observasi yang belum diolah dan belum memiliki makna. Yang berarti dengan sendirinya data merupakan bahan mentah yang perlu diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. B. Dua pakar dan pandangan mereka tentang data. Yang pertama, Paul D. Shannon, pandangannya adalah bahwa data adalah representasi informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin. Yang kedua, W.E.B. Du Bois, pandangannya menyoroti pentingnya data untuk memahami masalah sosial dan mendorong perubahan sosial. Baik, C. Kesimpulan. Shannon menekankan pada representasi dan pemrosesan data, sementara Du Bois menyoroti penggunaan data untuk memahami dan perubahan sosial. Kedua perspektif ini saling melengkapi. Baik. D. Contoh data. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, kuantitatif, tinggi badan siswa 175 cm, 165 cm, dan 180 cm. Suhu ruangan 25 Celcius, jumlah penjualan 100 unit. Dan yang kedua, kualitatif, warna mata hitam, coklat, dan biru, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Ulasan pelanggan atau produk bagus, produk buruk. Masuk di 3, populasi dan sampel. Definisi populasi dan sampel. Populasi keseluruhan kelompok individu, objek, peristiwa, atau pengukuran yang menjadi fokus penelitian. Sementara sampel sebagai dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi
sampel dan interpretasi hasil. Yang kedua, William G. Holland memberikan panduan praktis tentang cara memilih sampel representatif dari berbagai populasi. C. Kesimpulan Fisher dan Coran meletakkan dasar-dasar metodologi sampling yang memungkinkan generalisasi yang valid dari sampel ke populasi. Dan yang terakhir, D, yaitu contoh. Sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap produk barunya. Populasi adalah sebuah pelanggan